Selamat pagi semuanya. Semoga hari kalian berjalan dengan baik dan lancar. Kali ini bersama saya, Felicitas Arlin, Sekali Nisa, Dan saya Krisna Garindu siap memberitakan berita terhangat dari Studio Regina Paci Surakarta. Inilah Rekpak Weekend News. siapa sih yang tidak kenal dengan dongeng? Entah dongeng legenda, fabel, mitos, dan semacamnya. Lalu, apa spesialnya dari dongeng? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hai, halo, selamat pagi. Aku Setu 20 Maret kalau wingi yaiku pengetan dinten dongeng sedunia. Dongeng lekat kalian donya lare-lare. Dongeng inggih menika tradisi lesan ngira serat ingkang kagungan peran wigatos kagem media pasinaon kalian hiburan. Lajeng punapa spesialipun saking dongeng? Dongeng bentuk padengan putra ngengingi donya. Lare-lare keparing miyos ngengeriti ngengingi panggihan-panggihan enggalan tebih. Tiang-tiang ing luar biasa kalian motivasi positif ingkang disampaikan kalian lembat nglangkungi cerios-cerios ingkang menarik. Dongeng ugi ngrencangi lare kagem ngenjangi donya nyata. Ugi ngrencangi perkembangan tindakan sosial putra-putri piyambak. Pramila wigatos kagem tiyang sepuh kagem nindakaken interaksi kalian putra-putri sedaya nglangkungi dongeng. Seperti yang kita ketahui, banyak orang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ada yang kerisauan, keresahan, dan perasaan yang was-was. Itu terus menghantui kita, hampir pada seluruh lapisan masyarakat. Ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membantu pemerintahan dengan menunjukkan solidaritas dan rasa peduli kepada mereka yang terdampak COVID-19. Keresahan Wahyudi ini membuahkan hasil yang indah. Shelter Tangguh Panggung Harjo namanya, yang merupakan jawaban dari keresahan masyarakat mengenai minimnya ruang rawat untuk pasien COVID-19. Ia dan gerakan Sonjo atau yang bisa disebut dengan Sambatan Jogja berkoordinasi dan bekerja sama untuk membuat ruangan khusus yang merawat pasien positif COVID-19 bergejala ringan sampai sedang, berkapasitas 100 pasien. Dan keuntungan lain adalah tidak perlu mengantri di rumah sakit. Warga bisa langsung mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang ada di Shelter Tangguh Panggung Harjo. Kegiatan ini merupakan contoh tepat mengenai pengalaman dari keberadaan Pancasila kita. The base of the economy of many countries has been hampered, even towards to an economic recession due to the prolonged COVID-19 pandemic. Layoffs everywhere for reasons of efficiency and, of course, other reasons. And here we can see the impact of the community's economy is getting worse these days. So, here we are together, Valen and Miss Widi. Miss Widi is a housewife who will give her opinion about the current economic condition of Indonesia. Valen, dipersilahkan. Baik rekan Arin yang berada di studio, saya Valen. Saya berkesempatan mewawancarai salah satu ibu rumah tangga mengenai ekonomi di masa pandemi. Saat ini saya berada di rumah Ibu Widi. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, puji Tuhan baik. Ibu Widi, saat ini kita hampir sudah 2 tahun mengalami COVID-19. Menurut Ibu, kondisi rakyat Indonesia akhir-akhir ini bagaimana ya Bu? Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya bisa merasakan bahwa perekonomian di negara kita sedang sangat sulit. Contohnya banyak usaha-usaha yang tutup, banyak mal-mal yang tutup, banyak orang-orang yang di PHK, tidak bisa bekerja dengan leluasa karena adanya kebijakan PPKM. Makanya itu masyarakat sekarang sedang sangat susah. Oh begitu ya Bu.
Jadi kita tetap harus bersyukur ya dalam kondisi apapun. Terus kalau menurut Ibu, kondisi saat ini apakah sama dengan kondisi ekonomi pada zaman penjajahan dahulu? Beda ya Dek, kalau zaman dahulu kita belum merdeka, masih terbelenggu, masih terjajah, belum bebas kemana-mana. Kalau sekarang kita sudah merdeka, bisa belajar dengan baik, bisa sekolah dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Tapi selama pandemi ini kita harus mengikuti prokes, harus memakai masker, jaga jarak, harus vaksin, sekolah online, belanja online. Begitu. Jadi berbeda ya Bu, situasi saat ini kita bisa tetap bebas, cuma saat ini dibatasi dengan prokes yang ketat atau dengan cara new normal. Nah, dengan prokes yang ketat dan new normal saat ini, apakah Ibu termasuk orang yang terdampak ekonomi saat ini? Pemerintah kembali menyalurkan bantuan beras di saat PPKM level 4 ini kepada 8,8 juta keluarga dengan total 200.000 ton beras cadangan pemerintah atau CBP melalui Perum Bulog. Tentu butuh kerjasama dan rasa peduli yang besar agar rencana ini bisa terwujud dan terlaksana dengan baik dan lancar. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyalurkan bantuan beras dengan kualitas yang tinggi. Perum Bulog juga sudah mulai menyerap gabah petani hasil panen tanam sejak pekan lalu, sekitar 1-1,5 juta ton, yang secara otomatis membantu peningkatan ekonomi rakyat setempat. Nah, dengan prokes yang ketat dan new normal saat ini, apakah Ibu termasuk orang yang terdampak ekonomi saat ini? Sebenarnya tidak berpengaruh juga sih terhadap saya, karena suami saya masih bisa bekerja dari rumah, anak-anak masih sekolah online dari rumah. Tapi sedikit terasa karena kos-kosan di tempat saya itu menjadi sepi, karena anak-anaknya pada pulang ke rumah, kuliah online dari rumah mereka masing-masing. Begitu ya Bu, lalu apa yang bisa Ibu sarankan untuk mengatasi ini ya Bu? Yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengikuti anjuran pemerintah, kita harus menjaga jarak, memakai masker, harus vaksin agar bangsa ini bisa melewati pandemi. Terima kasih kepada Valen dan Bu Widi yang telah menyempatkan waktunya dan membagi pengetahuan serta pendapatnya kepada kami. Sayangnya, berita tersebut akan mengakhiri perjumpaan kita pada Rekpak Weekend News kita pada kali ini. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk patuhi 5M. Saya Nanda. Dan saya Arlin, kami pamit undur diri.